Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nabila Tasya dengan NIM 230161048. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul Strategi Penumbuhan dan Penyehatan Perusahaan. Pada video ini, kita akan mempelajari strategi penting yang digunakan perusahaan untuk tumbuh dan kembali sehat ketika menghadapi masalah. Materi ini sangat relevan dalam dunia bisnis modern yang penuh persaingan dan perubahan yang cepat. Latar belakang. Strategi penumbuhan dan penyehatan perusahaan adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing atau penumbuhan, serta memperbaiki kondisi perusahaan ketika mengalami masalah seperti kerugian, utang, atau penurunan penjualan. Keduanya bertujuan agar perusahaan dapat terus bertahan, berkembang, dan beroperasi secara berkelanjutan. Mengapa perusahaan perlu tumbuh? Perusahaan perlu tumbuh dikarenakan berbagai hal. Yang pertama, persaingan semakin ketat, perubahan teknologi, kebutuhan pelanggan berkembang, peningkatan pendapatan dan profit, dan yang terakhir, memperkuat posisi pasar. Nah, maka dari itu, pertumbuhan sangat penting agar perusahaan tetap relevan dan mampu bersaing. Teknologi serta konsumen dan kondisi pasar terus berubah. Perusahaan yang tidak bertumbuh akan tertinggal dan rentan bangkrut. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan. Yang pertama, permodalan terbatas. Yang kedua, manajemen kurang kompeten. Efisiensi rendah, produk tidak sesuai kebutuhan pasar, kurangnya inovasi, dan masalah sumber daya manusia. Jadi, untuk dapat tumbuh, perusahaan harus mengatasi berbagai hambatan seperti dana yang terbatas, manajemen yang lemah, hingga kurangnya inovasi produk. Strategi penumbuhan perusahaan. Ada 6 strategi utama dalam penumbuhan perusahaan. Yang pertama, ekspansi pasar, yaitu menambah lokasi, target konsumen, serta wilayah. Yang kedua, diverifikasi produk, yaitu menambah jenis produk atau layanan. Yang ketiga, inovasi teknologi, yaitu otomatisasi, digital marketing, dan aplikasi. Yang keempat adalah peningkatan sumber daya manusia, yaitu seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi. Yang kelima, kemitraan bisnis, yaitu kolaborasi untuk memperluas jaringan. Dan yang keenam, optimalisasi digital, yaitu seperti jualan online, sistem kasir modern, dan analisis data. Strategi ini membantu perusahaan bertumbuh secara terarah. Inovasi dan digitalisasi menjadi poin penting karena tren bisnis saat ini banyak bergantung pada teknologi. Contoh penerapan strategi penumbuhan. Yang pertama, GoPay oleh Gojek, bertujuan untuk memperluas ekosistem layanan. Yang kedua, Indomie ekspor ke puluhan negara, yaitu bertujuan untuk memperluas pasar global. Yang ketiga, UMKM masuk marketplace, yaitu bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pelanggan. Dan yang terakhir, retail modern gunakan self-service kasir, yang bertujuan untuk efisiensi operasional. Contoh ini menunjukkan bahwa pertumbuhan terjadi ketika perusahaan berani mencoba strategi baru dan mengikuti perubahan perilaku konsumen. Penyehatan perusahaan. Penyehatan perusahaan adalah proses pemulihan perusahaan dari berbagai masalah seperti kerugian terus-menerus, penjualan menurun drastis, arus kas tidak stabil, utang menumpuk, dan operasional tidak efisien. Ketika perusahaan mengalami kesulitan, diperlukan langkah penyehatan untuk mengembalikan performa agar bisnis bisa berjalan kembali secara optimal. Strategi penyehatan perusahaan. Yang pertama, restrukturisasi utang atau negosiasi utang dan perpanjang tenor. Kedua, efisiensi biaya, yaitu pemangkasan biaya tidak penting. Yang ketiga, downsizing, yaitu penyesuaian jumlah karyawan. 4. Menjual aset tidak produktif. 5. Perbaikan sistem manajemen. Dan yang keenam, perbaikan model bisnis atau ubah tipe pelayanan dan fokus pada produk yang menguntungkan. Nah, jadi penyehatan bukan berarti perusahaan gagal, tetapi justru menjadi langkah strategi untuk memperbaiki dan menyelamatkan perusahaan dari kondisi yang kritis. Oke, kita masuk ke langkah-langkah penyehatan perusahaan. Yang pertama, ada mengidentifikasi masalah utama. Yang kedua, menganalisis kondisi keuangan dan operasional. Yang ketiga, menyusun rencana penyehatan. 4. Melaksanakan strategi perbaikan. Dan yang kelima, monitoring dan evaluasi berkala.
Nah, langkah penyehatan di atas harus dilakukan secara struktur agar perusahaan benar-benar pulih dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Contoh kasus penyehatan yang pertama ada Garuda Indonesia. Garuda Indonesia melakukan restrukturisasi utang dan pengurangan rute tidak produktif. Yang kedua ada Bukalapak, yaitu fokus pada segmen mitra warung yang lebih stabil. Dan yang ketiga ada UMKM, yaitu mengurangi stok mati dan memperbaiki strategi pemasaran online. Nah, beberapa perusahaan di atas sukses bangkit dari krisis setelah menerapkan strategi penyehatan yang tepat. Ini menunjukkan bahwa penyehatan dapat menjadi titik balik perusahaan. Oke, dengan itu dapat kita simpulkan bahwa strategi penumbuhan dan penyehatan perusahaan merupakan upaya penting agar perusahaan dapat tetap bertahan, berkembang, dan mampu bersaing di tengah perubahan pasar dan teknologi. Penumbuhan dilakukan dengan memperluas pasar, meningkatkan inovasi, mengembangkan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan teknologi digital. Sementara itu, penyehatan diperlukan ketika perusahaan mengalami masalah seperti kerugian, penurunan penjualan, dan beban utang yang dapat diatasi dengan restrukturisasi, efisiensi biaya, perbaikan manajemen, dan penguatan model bisnis. Dengan penerapan strategi yang tepat, perusahaan dapat mencapai kinerja yang lebih stabil, berkelanjutan, dan kompetitif. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.